Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 26 Februari 2022. Bersama saya Tanita Patesina, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Kita mulai dengan berita pertama. Anggota DPRD Maluku dilaporkan istrinya diduga selingkuh dan telantarkan keluarga. Anggota DPRD Maluku Richard Rahakbau dilaporkan ke polisi oleh istri Jumat 25 Februari 2022. Rahakbau dilaporkan ke SKPT Polda Maluku lantaran diduga menelantarkan istri dan kedua anaknya. Demikian disampaikan kuasa hukum pelapor dari LBH Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Nurbaya Moni saat dikonfirmasi tribunambon.com Sabtu 26 Februari. Dijelaskannya penelantaran oleh politisi Partai Golkar itu sejak 7 bulan yang lalu. Bahkan saat ini pun Rahakbau sudah tak pulang ke rumah. Dijelaskannya istri Ketua Komisi 3 DPRD Maluku ini datang melapor sejak pukul 2 siang hari dan langsung dimintai keterangan hingga selesai pada pukul 1 Sabtu dini hari. Tak hanya penelantaran, Rahakbau juga dilaporkan persinahan dan kekerasan dalam rumah tangga. Ihwal KDRT itu telah dilaporkan ke Polsek Nusa Niwe Januari 2022 lalu. Namun belum ada tindak lanjut dari kepolisian. Tak hanya selingkuh, anggota DPRD Maluku juga disebut sering KDRT. Oknum anggota DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbau telah dilaporkan ke SKPT Polda Maluku terkait penelantaran anak dan istrinya, Jumat 25 Februari 2022. Ternyata tak hanya penelantaran, Rahakbau juga telah dilaporkan ke Polsek Nusa Niwe atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Pelaporan KDRT telah dilakukan pada Januari 2022 lalu oleh istrinya Novitas Jamerling. Demikian disampaikan salah satu penasihat hukum pelapor dari LBH Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Nurbaya Moni saat dikonfirmasi tribunambon.com Sabtu 26 Februari. Bahkan pelaporan terhadap politisi Partai Golkar itu pun dilakukan usai Rahakbau ketahuan selingkuh dan melakukan kekerasan kepada sang istri. Namun hingga kini kelanjutan perkara KDRT tersebut belum ditindaklanjuti, serta belum ada saksi-saksi yang diperiksa. Sementara itu penelantaran istri oleh Rahakbau sudah terjadi selama 7 bulan yang lalu. Tak hanya istri, kedua anaknya pun ikut ditelantarkan. Jelang HUT ke-103, 90 pegawai Damkar Ambon turun bersih-bersih jalan. Pemadam kebakaran Damkar bakal merayakan HUT ke-103 pada 1 Maret 2022 mendatang. Untuk merayakannya, seluruh pegawai Damkar di Kota Ambon yang berjumlah 90 orang ini turun membersihkan trotoar di sepanjang Jalan Patimura, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Jumat 25 Februari. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Ambon, Edwin Patikawa, di sela-sela bakti sosial mengatakan pembersihan jalan yang rutin dilaksanakan itu menggunakan 2 mobil pemadam serta 2 mobil tangki air. Mobil damkar itu difokuskan untuk membersihkan trotoar yang berada pada ruas jalan protokol tersebut. Meskipun hanya menjelang ulang tahun, Patikawa berharap yang dilakukan damkar dapat membuat masyarakat semakin nyaman berjalan di atas trotoar. Lanjutnya, perayaan HUT Damkar nantinya akan dilaksanakan secara virtual di Jakarta, mengingat saat ini penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia masih tinggi.
Selanjutnya Tribuners, minyak goreng di Pasar Binaya Masohi masih mahal. Ada yang jual Rp21.000. Sampai hari ini Sabtu 26 Februari 2022, harga minyak goreng di Pasar Binaya Masohi masih belum seragam, yakni Rp14.000. Harga minyak goreng di Pasar Binaya Masohi sampai hari ini masih terbilang mahal, bahkan di atas harga eceran tertinggi. Padahal pemerintah telah memberlakukan minyak goreng satu harga sejak 1 Februari awal bulan lalu. Pantauan tribunambon.com banyak ditemukan minyak goreng kemasan dijual di atas head paling murah sebesar Rp15.000 per liter dan tertinggi Rp21.000 per liternya. Di Pasar Binaya Masohi sendiri sangat sulit ditemukan minyak goreng curah. Hampir rata-rata para pedagang menjual minyak goreng kemasan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Maluku Tengah, Musalam Tomagola yang dikonfirmasi beberapa hari lalu menyebutkan belum ada perubahan harga jual minyak goreng di Pasar Binaya Masohi, lantaran minyak goreng subsidi satu harga itu belum masuk Kabupaten Maluku Tengah. Sampai hari bahkan pihaknya belum menerima informasi terkait kapan minyak goreng bersubsidi itu digelontorkan ke Maluku Tengah. Minyak kalau Fortune sekarang berapa? Berapa? 17. Itu akan naik lagi. Turun sih, barang kemarin terakhir jual 20. Oh, terakhir jual 20. Sekarang 17. Kalau Fitri Itu 15. 15 masih tetap harga itu. Kalau Bimoli berapa? Bimoli belum turun. Bimoli belum turun. Dan 1 liternya masih 1 liter 21. Sebelumnya itu akan 1 liter berapa? sebelumnya 18. 18. Naik 21 ya. Sampai sekarang belum turun-turun. Oke. Ini kan informasinya minyak kelapa ini nanti satu harga. Satu harga itu dia 14.000. Itu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan toh. Jadi nanti disubsidi gitu. Iya. 14, tapi ini kan belum ya. Belumnya. Potensi listrik Bendungan Wayapo Pulau Buru capai 8 MW, bakal terangi 8.750 rumah. Potensi listrik bersumber dari pembangkit listrik tenaga air PLTA Bendungan Wayapo Pulau Buru mencapai 8 MW. Digadang mampu menerangi hingga 8.750 rumah warga. Site Engineer Manager PPAD KSO Bendungan Wayapo Ahmad Fatir Surya saat ditemui tribunambon.com menjelaskan perencanaan PLTA tidak termasuk dalam rencana pembangunan, namun hanya memberikan output. Pengelolaan selanjutnya oleh pemerintah daerah. Selain potensi kelistrikan, 10.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten berjuluk Pupolo itu bakal terairi ketika Bendungan Wayapo beroperasi. Produktivitas pertanian pun bakal jauh meningkat, sehingga mampu menjaga ketahanan pangan lokal. Bendungan bertipe urugan zonal dengan inti tegak setinggi 72 meter juga dapat mereduksi banjir sebanyak 557 meter kubik per detik. Bendungan yang dalam pengerjaan di Desa Wapsalit, Kecamatan Lolong Gumba itu juga memiliki potensi wisata. Ditargetkan Bendungan Wayapo selesai dikerjakan akhir 2023. Memang untuk perencanaan PLTA ini ya, dia tidak dalam satu kesatuan pada desain rencana bendungan. Bendungan hanya memberikan output dengan tampungan sedemikian volumenya, ketinggian sedemikian volumenya. Nantinya bendungan ini berpotensi menghasilkan 8 MW. Nah, nanti kembali ke pihak yang bersangkutan yang merencanakan kembali 8 MW ini akan digunakan untuk daerah mana saja. Jadi, dalam hal ini pembangunan bendungan ini hanya menyediakan potensi listrik seperti itu.
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 26 Februari 2022. Saya Tanita Patayasina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.